Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya pagi hari ini? Kita kembali berkumpul untuk mau beribadah bersama. Mari sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah bangunkan kami pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih buat istirahat kami tadi malam ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan dan berkat-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Bapa kami mohon ampun untuk salah dan dosa kami ya Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan kami mau beribadah kepadamu Bapa, biarlah kami boleh layak di hadapan hadirat-Mu. Sucikan, kuduskan setiap kami Bapa. Tuhan kami mau menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biar Tuhan Engkau yang berkuasa atas ibadah kami ini dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya nanti Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, Engkau yang beracara dengan leluasa di tengah-tengah kami. Jamah setiap yang beribadah Tuhan. Jangan ada satupun yang terlewati ya Tuhan Yesus. Sehingga semua bisa menikmati hadirat-Mu Tuhan. Bisa merasakan kasih-Mu ya Bapa. Bisa mendapatkan sukacita. Berikan puji-pujian di dalam mulut kami ya Tuhan. Berikan puji-pujian di dalam hati kami ya Bapa. Biar pagi hari ini Tuhan kami pergunakan untuk mendekat dalam hadirat-Mu Tuhan, duduk diam dekat kaki-Mu, memberikan puji-pujian kami kepadamu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur saudaraku, mari kita mengambil waktu untuk merenungkan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Semua apa yang kita miliki itu semuanya berasal daripada Tuhan. Mari coba kita merenungkan apa yang kita miliki saat ini. Kita memiliki kesehatan, apakah kita masih bisa memiliki waktu untuk bernafas dengan lega? Apakah kita memiliki saudara, kakak, adik, orang tua? Semua yang kita miliki semuanya adalah dari Tuhan. Tuhan yang menentukan apa yang kita miliki masing-masing untuk setiap orang. Mari kita mau naikkan pujian kita. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan Engkau sudah menghiasi kehidupan kami dengan semua kemurahan-Mu. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita naikkan pujian kita ini, berkat kemurahan-Mu. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik Tuhan. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita naikkan pujian ini. Sekali lagi kita katakan, Kau hiasi kehidupanku Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau merancangkan yang indah buat masa depan kami ya Tuhan. Rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini
Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Benar saudaraku, bukankah Tuhan baik buat kita? Mari saudaraku, kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Setiap makhluk hidup diciptakan oleh Tuhan untuk memuji dan memuliakan namanya. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau menyembah kepada Tuhan. Biar hidup kita setiap hari ada pujian dan penyembahan. Kita katakan pujian ini. Biarlah hidupku bagimu ya Tuhan. Biarlah hidupku bagimu sebagai pujian berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku mau bernyanyi bagimu Tuhan, bernyanyi setiap hari, bersyukur buat karya yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selalu. Seluruh hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. mari naikkan pujian lagi dari awal. Biarlah hidupku bagimu sebagai pujian berkenan Dalam perbuatan kami, dalam perkataan kami ya Tuhan. dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku mau bernyanyi bagimu setiap hari ya Tuhan. Mau bersyukur buat semua karya yang Tuhan kerjakan dalam hidupku ya Tuhan. Buat karya yang Kau beri. Dari pagi hingga malam datang, Hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selalu. Seluruh hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan. mari jemaat Tuhan sambil bangkit berdiri katakan seluruh hidupku. Seluruh hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Tuhan
sembah pujian, segala syukur mengalir dari hati kami. Terima kasih ya Yesus, Kaulah harapan jiwa kami, Kau kekuatan kami, Kau pertolongan kami. Haleluya, Engkau Tuhan, andalan kami dalam hidup kami. Hanya Engkau yang baik Tuhan, Engkau yang mulia, Kau yang berkuasa, tiada yang seperti-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Benar ya Tuhan, hanya Engkau kekuatan kami, hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Benar ya Bapa, Engkau saja kekuatan hidup kami Tuhan, Engkau saja harapan kami ya Bapa. Engkaulah segalanya bagi kami ya Tuhan. Biarlah hidup kami ini ya Tuhan Yesus selalu ada pujian dan penyembahan yang mengalir dari hati kami, yang mengalir dari mulut kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita naikkan refrennya kembali. Kita katakan pada Tuhan, seluruh hidupku ya Tuhan. Seluruh hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Amin, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, kita mau memuji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama mau katakan bahwa serta dengan Allah kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Katakan bahwa serta dengan Allah. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi. Bahwa serta dengan Allah. Sekali lagi kita katakan. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi. Bahwa serta dengan Allah sampai masa tuamu. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap Dia. Dan sampai putih rambutmu, aku mau menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikumu dan menyelamatkanmu. Ya saudaraku,
dalam kehidupan kita, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya sesuatu kekuatan yang besar ya saudaraku. Biarlah lewat pujian ini yang katakan, kita membawa semua perkara kita kepada Tuhan, karena Tuhan yang berperkara untuk kita. Tuhan yang akan melakukan perkara yang besar buat kita. Jadi jangan kita khawatir, jangan kita takut. Buat saudaraku yang menghadapi masalah, pergumulan, tetap semangat ya, bawa kepada Tuhan. Bawa kepada Tuhan supaya Tuhan melakukan perkara besar dalam kehidupan kita. Yuk kita naikkan pujian ini sekali lagi dari awal. Bawa serta dengan Allah, kita lakukan perkara yang besar. Bawa serta dengan Allah, kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi. Bawa serta dengan Allah sampai masa tuamu, sampai masa tuamu. Aku Yesus tetap Dia, dan sampai putih rambutmu, aku mau menggendong kamu. Tuhan sudah melakukannya dan Dia mau terus melakukannya untuk kita, dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikumu dan menyelamatkanmu. Katakan bahwa Tuhan juga, Tuhan juga, bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga, Tuhan juga gunung bentengku, bahwa Tuhan juga, Tuhan juga penolongku. Katakan bahwa Tuhan juga, Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga, Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga, Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batu. Katakan aku percaya akan Dia, aku percaya akan Dia, pelindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan, tempat perlindungan yang tinggi. Kita masih mau terus memuji Tuhan, saudaraku. Anak Tuhan itu yang hidup sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan digambarkan seperti Raja Wali ya. Raja Wali itu adalah satu burung yang tempat tinggalnya itu sangat tinggi sekali di atas di atas batu karang yang sangat tinggi gitu ya. Dan dia itu kalau ada badai dia malah terbang di atas badai itu. Seperti itu ya saudaraku. Kita mau naikkan pujian kita ini. Kita mengingat bagaimana Tuhan yang selalu mau menggendong kita, yang selalu mau melindungi kita di bawah kepak sayapnya. Kita mau katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu Tuhan. Kalau kita ada di dalam hadirat Tuhan, maka kita ada di dalam naungan dan perlindungan Tuhan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu
Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sekali lagi katakan, aku ingin selalu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Katakan bagai Raja Wali, mari kembangkan sayapnya. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, dibawa kepas sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Lagi katakan bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Dibawa kepas sayap-Mu Tuhan, kami mau berlindung dan bernaung. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Puji nama Tuhan. Kita sudah memuji-muji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan sebentar masuk ke dalam firman Tuhan. Marilah sebelumnya kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh memuji menyembah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Sebentar ini ya Bapa, kami juga ingin Tuhan menerima firman-Mu ya Bapa. Mari ya Bapa, kiranya Engkau menjamah hati kami, lembutkan setiap hati kami ya Tuhan Yesus. Jadikan seperti tanah yang subur yang siap menerima benih firman Tuhan. Urapi hamba-Mu juga ya Tuhan Yesus yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang menjadi isi hati Tuhan, yang ingin Tuhan sampaikan kepada jemaat-Mu pada pagi hari ini ya Bapa, untuk yang Engkau taruh di dalam hati hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu ya Bapa, sertai dengan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, sertai dengan urapan dan mujizat-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan Tuhan Yesus untuk pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan Kau yang berkarya di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari saudaraku kita menyambut firman Tuhan. Kita katakan pujian, bagaikan bejana yang siap dibentuk, demikian hidupku Tuhan di tangan-Mu. Bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Katakan pada Tuhan, jadikan ku alat ya Tuhan dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana. Saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama katakan, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap
seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus. Sempurnakan kami selalu Tuhan. Ajari kami dengan firman-Mu ya Bapa, agar kami bisa menjadi sempurna seperti yang Kau ingini ya Tuhan Yesus. Memuliakan nama, memuliakan nama, Persilahkan kepada hamba-Nya. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu, terima kasih ya Tuhan, buat waktu yang sudah Engkau berikan bagi kami. Biarlah Tuhan, kami benar-benar bisa mendapatkan Tuhan waktu yang baik untuk menerima yang baik. Bahkan kami juga bisa diperbaiki. Roh Kudus bekerjalah di tengah-tengah kami. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada. Biarlah Tuhan, setiap yang bergabung ibadah minggu, biarlah Tuhan benar-benar mendapatkan Engkau, berjumpa dengan Engkau, dan dapat urapan-Mu juga lawatan-Mu ya Tuhan. Mari ya Tuhan, Kau berkuasa atas hamba-Mu, berikan hikmat, marifat, pewahyuan ilahi lebih lagi ya Tuhan, dan apapun yang Kau taruh, biarkan itu yang keluar, dan apa yang sia-sia kami tolak di dalam nama Kristus. Mari ya Tuhan, berkuasa atas mulut bibir hamba-Mu untuk apapun yang disampaikannya. Berfirmanlah, kami mau sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silahkan duduk saudaraku. Salam semuanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya percaya saudaraku, setiap kita sebenarnya sudah diberikan, ya saudaraku ya, sudah diberikan untuk bisa mendapatkan yang sebaik-baiknya. Bahkan enggak kurang-kurang saudaraku ya. Maksud saya gini saudaraku, apapun sudah kita dapat ya, enggak kurang-kurang Tuhan memberi perumpamaan, contoh, bahkan juga mukjizat-mukjizat yang sudah kita alami. Kita sudah banyaklah mengalami mukjizat, mengalami karunia-karunia Tuhan, tetapi untuk menerima firman inilah ya saudaraku ya, yang kadang-kadang kurang diperhatikan. Kalau kita mengharapkan sesuatu yang lebih baik, karena itu berasal dari juga firman Tuhan. Jadi kalau saudaraku ya, kita bisa menerima firman Tuhan, ada baiknya saudaraku ya, bukan ada baiknya. Saya sering mengulang kata-kata ini saudaraku, harusnya kita saudaraku ya benar-benar mempersiapkan untuk menerima firman Tuhan itu lebih lagi. Kenapa? Karena firman Tuhan itu saudaraku ya, yang benar-benar akan menjadi terang, menjadi kebenaran buat hidup kita. Jadi siapa yang bisa mendapatkan firman Tuhan, kita lihat saudaraku dari Matius 13, saudaraku dari ayat 1 sampai 23. Ini panjang kalau saya mau bacakan semua saudaraku, tapi intinya saudaraku perhatikan dari ayat 1 sampai 9 saudaraku, ini bicara bagaimana seorang penabur yang menabur di tempat yang baik dan yang enggak baik. Jadi kalau benih saudaraku, firman Tuhan juga ditaruh atau ditempatkan atau tidak diberi tempat yang baik, saudaraku, tidak akan bertumbuh, karena firman Tuhan itu sama seperti benih. Jadi kalau saudaraku, benih itu ditabur di tempat yang nggak baik, tentu juga nggak akan baik pertumbuhannya. Begitu juga firman Tuhan, kalau saudaraku ya ditaburkan di posisi kita nggak baik, ya mungkin pikiran kita ya, atau perasaan kita, atau bahkan kita juga kurang menerima, kurang bisa mengerti, itu pun saudaraku nggak terjadi apa-apa. Jadi saudaraku ingat ya, karena di sini saya akan bacakan ya, pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik,
lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dari firman ini saudaraku kita semua saya rasa bisa menangkap saudaraku ya. Kenapa? Karena ini bicara firman Tuhan. Saudaraku, memang untuk dimengerti itu nggak mudah. Jadi kalau posisinya itu kita nggak butuh, posisinya kita juga nggak baik, nggak sukacita untuk menerima firman Tuhan, saudaraku, sulit sekali untuk mendapatkan firman Tuhan. Apalagi nggak merasakan butuh, saudaraku, itu sulit sekali. Dan yang paling saudaraku harus tahu, saudaraku ya, setiap yang tidak mendengarkan firman Tuhan, bagaimana mau diselamatkan, saudaraku ya, bagaimana mau menerima kesembuhan, bahkan apapun juga yang kita harapkan. Kenapa? Karena dari firman kita bisa diterangi, dari firman Tuhan kita bisa dimerdekakan. Jadi saudaraku, ini seperti diumpamakan seperti seorang penabur. Jadi kalau jatuhnya tidak baik, jatuhnya terhimpit, jatuhnya juga di tengah-tengah yang kesulitan, maksud saya sulit untuk tumbuh karena ada batu-batu, atau bahkan bisa tumbuh tetapi juga berbatu-batu, jadi nggak subur posisinya, nggak baik, saudaraku ya, itu sulit untuk bisa bertumbuh dengan baik. Untuk itu saudaraku, kita harus mengenali diri kita masing-masing ya. Kita harus mengenali diri kita masing-masing. Apakah kita termasuk orang yang tidak bisa menerima firman Tuhan? Apakah kita termasuk orang yang juga terima tetapi ya sebentar aja, numpang lewat aja, atau bahkan ya begitu aja? Atau bahkan mungkin juga terima, saudaraku ya, bahkan juga mungkin bisa begitu luar biasa, tetapi ya itu semua juga sifatnya sementara. Kenapa, saudaraku ya? Karena saya sendiri juga merenungkan secara keadaan, saudaraku, kadang-kadang firman Tuhan sepertinya itu nggak terlalu kita butuhkan. Kenapa? Karena banyak orang lebih penting mungkin mengerjakan dunia, lebih penting mungkin mengerjakan pekerjaan-pekerjaan daripada membaca, atau daripada melakukan membaca firman, sepertinya nggak ada kerjaan. Jadi orang yang menerima firman Tuhan, katakanlah dengerin khotbah, sepertinya nggak kerja. Aduh, lebih baik bersih-bersih rumah, atau lebih baik mungkin mencuci, atau lebih baik melakukan hal-hal yang sifatnya mungkin sibuk, saudaraku ya. Padahal di sini, saudaraku ya, dari firman Tuhan inilah manusia bisa mengerti, kita semua bisa memahami, saudaraku ya. Bahkan saya itu diingatkan, saudaraku, di sini rahasia kerajaan surga itu adanya di firman. Jadi kalau saudaraku mengabaikan firman Tuhan, nggak bisa terima firman Tuhan, bahkan sulit untuk menerima firman Tuhan, saudaraku, kuncinya bagaimana kita mau tahu, bagaimana kita mau tahu kerajaan surga, gambarannya pun nggak ngerti, mungkin kayak apa kita bisa sampai ke sana, seperti apa jalannya, dan bagaimana kita bisa nyampe, saudaraku ya, itu nggak mudah. Kenapa? Karena di situ, saudaraku ya, kalau di nanti ayat selanjutnya, saudaraku ya, kunci kerajaan surga sebenarnya, saudaraku, diberikan kepada kita, kita diberikan. Jadi siapa yang bisa mengerti? Sementara kalau saudaraku firman Tuhan itu nggak bisa diterima, tentu nggak bisa tahu ya apa isi Alkitab, apa yang dimaksudkan juga Tuhan, apa tujuan juga hidup kita. Nggak ada yang tahu, saudaraku. Untuk itu kalau kita diperlihatkan di sini supaya kita juga belajar dari setiap firman Tuhan. Kenapa? Karena saudaraku, dari sini kita bisa lihat keadaan kita yang bisa terima firman Tuhan. Jadi kalau saudaraku, keadaan kita ini seperti apa, kan kita nggak pernah tahu, saudaraku ya. Kadang-kadang kita berbuat dosa pun nggak tahu, kita mungkin juga bodoh pun nggak tahu, ya kita mencuri nggak tahu, ya berzina nggak tahu, bahkan dosa-dosa apapun yang kita lakukan itu banyak yang nggak tahu, nggak menyadari, saudaraku ya, nggak menyadari. Jadi kalau nggak ada firman Tuhan, saudaraku, sebenarnya kita nggak sadar. Kita nggak sadar kalau sebenarnya hidup kita ini penuh dengan kejahatan, penuh dengan dosa, penuh dengan kenajisan, saudaraku, kalau nggak tahu firman Tuhan. Jadi makanya kalau saudaraku nggak bisa terima firman Tuhan, waduh gelap, saudaraku ya. Kenapa? Karena firman Tuhan itu terang. Jadi kalau dibilang itu kunci kerajaan surga, ya saya percaya, saudaraku ya, itu diberikan kepada orang-orang tertentu. Siapa yang bisa dengar, bisa menganggap, ya bisa mendapatkannya, ya udah pasti dia akan tahu bahwa ada kehidupan yang akan datang, ya ada kehidupan yang lebih baik. Bahkan untuk di dunia pun kita bisa lebih baik kalau kita tahu firman Tuhan. Jadi kalau saudaraku diingatkan di sini, ya saya ingat dari ayat 1 sampai 8 ini, benar-benar kalau bisa bertumbuh sebenarnya namanya bertumbuh berlipat-lipat kali ganda. Saya percaya itu, saudaraku ya, seperti orang menanam aja, saudaraku ya, nanamnya satu bisa buahnya tiap tahun atau bahkan tiap berapa bulan sekali bisa berbuah seperti itu. Jadi kalau saudaraku ya tidak tahu firman Tuhan, nggak bisa nangkap firman Tuhan, karena ayat berikutnya
ya walaupun dengar nggak bisa mendengar, saudaraku, walaupun ada telinga nggak bisa dengar, walaupun nanggap tapi nggak ngerti. Jadi gimana caranya, saudaraku? Kenapa? Karena memang kondisinya tuh nggak baik. Kondisinya nggak baik. Kenapa? Karena di sini yang ayat terakhir dibilang apa? Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudaraku, perhatikan. Jadi kalau jatuhnya di tempat yang baik, ya itu saudaraku ya. Jadi kenapa nggak bisa? Karena jatuhnya memang di tempat yang nggak baik. Bagaimana mau berlipat-lipat? Karena bertumbuh aja nggak bisa. Banyak himpitan, banyak tekanan-tekanan, banyaklah yang membuat nggak bisa bertumbuh terus. Ya, banyak yang menghalangi, saudaraku ya. Jadi kalau sekarang kita juga udah tahu, tetapi juga berusaha untuk menghalangi, ya, untuk ada firman Tuhan, untuk dengar firman Tuhan, untuk baca firman Tuhan. Ya, banyak penghalangnya. Terus saudaraku juga nggak mau tahu, nggak mau dengar, juga nggak mau baca. Saudaraku, tentu hidupnya gelap, ya. Hidup kita pasti gelap kalau nggak tahu firman Tuhan. Seperti tadi saya udah katakan, saudaraku ya. Tanpa firman Tuhan kita nggak tahu loh kalau kita ini orang berdosa. Ya, tanpa ada firman Tuhan kita nggak sadar, saudaraku ya. Oh, ternyata saya mencuri. Oh, ternyata saya itu jahat banget. Oh, ternyata saya masih begini begitu. Kelihatan dari mana? Dari firman Tuhan. Kenapa? Kalau kita ngelihat orang, saudaraku, kita nggak tahu. Kenapa? Karena kita sama-sama orang berdosa, saudaraku ya. Kita sama-sama orang berdosa. Jadi kalau cuma lihat orang lain, oh belum. Tapi yang paling pas kalau saudaraku lihat firman Tuhan. Jadi siapa yang terima firman Tuhan? Di sini saya mau teruskan, saudaraku ya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jadi siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dikatakan ya, saudaraku ya, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Saudaraku lihat, rahasianya, maksud saya ya, tadi bukan kunci ya, saya salah sebut, saudaraku ya. Rahasia kerajaan sorga. Jadi rahasianya kerajaan sorga itu seperti apa? Kalau saudaraku nggak mengetahui kebenaran, bagaimana saudaraku mau masuk kerajaan sorga? Jadi rahasia ini justru dibuka. Kalau saudaraku bisa mendengar, mendengarlah. Kalau saudaraku bisa terima, terimalah. Kenapa? Karena rahasia sorga itulah yang dibuka kepada orang-orang yang bisa mendengarkan firman Tuhan. Makanya kenapa saudaraku kalau setelah firman Tuhan disampaikan, lalu begitu berdoa ada kuasa, ada urapan, saudaraku ya. Hamba Tuhan diberikan kuasa, diberikan urapan. Dari mana saudaraku tahu? Ya, kalau enggak ada yang tertulis tentu kita enggak ada yang tahu. Ya saudaraku, walaupun orang mengajarkan kepada kita, tetapi kita enggak tahu, ya, enggak pernah ada ceritanya, saudaraku, yang nggak pernah tertulis. Tentu kita juga nggak akan bisa mendapatkan seperti yang dialami para hamba-hamba Tuhan yang mendapatkan urapan, mendapatkan kuasa. Kenapa? Karena itu meneruskan pekerjaan Tuhan Yesus. Jadi kalau saudaraku nggak benar-benar mengenal atau tahu firman Tuhan, nggak pernah dengar, ya kita nggak akan dapat kabar dari mana-mana, saudaraku ya. Nggak ada, saudaraku, yang bicara urapan itu mungkin ya dari orang ke orang atau dari mulut ke mulut aja. Tentu ada dasar firman Tuhannya. Jadi kalau saudaraku ya, semua orang saya rasa bisa mendapatkannya. Kenapa? Karena semua orang bisa mendengar. Jadi siapa yang bisa mendengar pasti dapat. Itu aja saya rasa. Jadi kalau siapa yang bisa menangkap, saya percaya bisa dapat. Kenapa? Karena ternyata saudaraku bukan hanya orang Kristen ya, saudaraku bukan hanya orang Kristen. Siapapun kita, saudaraku, siapapun kita yang bisa menangkap, bisa mendengar, saudaraku bisa mendapatkan. Kenapa? Karena saya pun mengalami siapa saya sehingga saya jadi hamba Tuhan. Siapa saya sehingga saya ada kuasa untuk menyembuhkan, ada kuasa untuk melepaskan. Kalau bukan karena ada firman Tuhan yang saya kerjakan. Jadi saudaraku, ini yang kita harus tahu. Kalau kita sebenarnya orang percaya itu beruntung sekali. Saya rasakan, saudaraku ya, beruntung. Kenapa? Saya diubahkan, saudaraku,
kuatkan dari Markus 16, saudaraku ya. Di situ dikatakan ya bahwa ketika kita mau percaya dan dibaptis, saudaraku, akan dapat bahasa baru, akan menompangkan atas orang sakit, ya akan sembuh, bahkan atas kita berkuasa atas maut. Jadi di situ, saudaraku, saya benar-benar dikuatkan jadi orang Kristen. Saya dikuatkan, saudaraku, untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Saya dikuatkan. Kenapa? Karena ternyata firman-Nya itu benar dan itu saya buktikan. Jadi saudaraku, saya katakan kalau saya sendiri ngalamin, saya percaya saudaraku juga bisa mengalami, saudaraku ya, asal menerima firman-Nya benar, saudaraku ya. Maksudnya ditanggap benar, saudaraku ya, didengar baik-baik, direnungkan juga, dilakukan juga, sehingga apa yang didengar itu benar-benar nggak sia-sia. Memang bisa dapat, saudaraku. Siapapun bisa dapat. Kalau saudaraku mungkin, ya saya kok buktinya enggak. Ya mungkin seperti ini, saudaraku ya. Kalau saudaraku nggak dapat, kenapa? Ya mungkin nggak bertumbuh. Nggak ada pertumbuhan yang bagus. Kenapa? Karena ini tadi, ya, yang tumbuh di tanah yang baik, saudaraku, akan berlipat-lipat kali ganda. Jadi siapa yang mendapatkan pertumbuhan baik? Jadi kalau dasar kita baik, dasar kita itu benar, saudaraku, untuk menerima firman Tuhan, ya saudaraku, di situ dikatakan berlipat-lipat kali ganda. Jadi kok saudaraku, buktinya saya kok nggak bisa. Banyak orang mengatakan, oh iya saya bisa khotbah, saya bisa melayani. Tetapi saudaraku, kalau dasarnya ini kurang baik, sifatnya hanya sementara. Bisa khotbah tapi cuman sebentar. Bisa melayani tapi juga cuman sebentar. Makanya kebanyakan orang melayani semangat itu di awal saja. Akhirnya enggak. Ya banyak orang waktu baru-baru menggebu-gebu. Waduh, saya mau melayani, saya mau jadi pengkhotbah, saya mau jadi hamba Tuhan. Tetapi banyakan cuman awalnya saja. Cuman awalnya, tapi selanjutnya udah males. Kenapa? Ya ini dasarnya kurang baik. Jadi kalau saudaraku dasarnya baik, saudaraku bisa terus menerus, bisa berlipat kali ganda. Jadi setiap saat saudaraku bisa khotbah, setiap saat bisa pelayanan, nggak nunggu mesti harus bagaimana, harus siap-siap dulu, mungkin harus gini-gini. Kenapa? Kalau dasarnya udah baik, firman Tuhan udah diterima, saya percaya udah bertumbuh. Dan kalau udah bertumbuh, saya percaya tinggal buah-buahnya akan kelihatan. Ya, buah itu akan terus muncul, buah itu akan kelihatan. Jadi ingat saudaraku ya, di sini siapa yang menerima firman itu dengan baik, di situ kelihatan saudaraku ya, sebenarnya mengetahui kerajaan surga, rahasia kerajaan surga itu dibukakan. Kenapa? Karena firman itu benar-benar membukakan kita untuk mengetahui kebenaran, dan orang-orang yang dalam kegelapan pun bisa melihat terang. Karena apa, saudaraku ya? Karena memang firman Tuhan itu yang kita tahu, yang membuat kita sadar, yang membuat kita mengaku dosa. Itu ketika kita tahu firman Tuhan. Oh ya, ternyata hidupku salah. Oh ya, ternyata hidupku nggak baik. Oh ya, ternyata aku banyak dosa. Dari mana saudaraku tahu kalau bukan dari firman Tuhan? Jadi kalau saudaraku mungkin, wah nggak usah dengerin firman Tuhan. Oh nggak usah ibadah. Dosamu masih utuh, saudara. Gak usah baca Alkitab, kerjaan masih banyak. Saudaraku, dosanya berarti masih utuh. Kalau saudaraku gak mau nyentuh Alkitab, gak mau dengerin khotbah, saudaraku gak mau tahu isi Alkitab ini, saudaraku ya, hidupnya masih terbungkus dengan dosa. Hidupnya belum dibongkar. Sementara begitu kita tahu isi Alkitab dan kita baca, kita terima saudaraku dengan baik, saudaraku, di situ justru ada pembongkaran. Ya memang kita ditelanjangi, tetapi kita untuk dibenarkan dan diselamatkan. Apakah saudaraku nggak mau kalau saudaraku istilahnya buka baju untuk dimandiin? Ya kan, di sini lebih dari mandi, saudaraku ya. Begitu kita dikuliti dengan firman Tuhan, hidup kita lebih bersih dari mandi. Ya, lebih suci, saudaraku ya, dari pakai sabun apapun juga. Jadi saudaraku, terimalah firman Tuhan dengan baik, saudaraku ya. Jangan kalau terima firman Tuhan itu ngomel ya. Terima firman Tuhan marah-marah. Kenapa? Firmannya kenain aku. Firmannya kok nembakin aku. Saudaraku, firman Tuhan itu nembak saudara dan saya. Firman Tuhan itu juga menusuk saudara dan saya. Kita semuanya kena, saudaraku. Bukan hanya saudaraku aja yang mendengarkan firman Tuhan lalu, waduh itu saya banget, waduh itu kok saya ketahuan kok begini. Sama, saudaraku, begitu kita tahu firman Tuhan, ketahuan dosa kita. Jadi apakah saya enggak? Saya duluan malahan. Saya duluan, saudaraku. Jadi begitu firman Tuhan disampaikan, kita itu ditelanjangi. Begitu firman Tuhan disampaikan, kita ditembakin. Kita seperti ditusuk-tusuk ya, saudaraku. Kenapa? Karena firman Tuhan itu pedang bermata dua.
Jadi kalau saudaraku dibilang pedang bermata dua, berarti saudaraku dipotong, saya juga. Jadi saya tobat, saudaraku juga harus tobat. Saudaraku tobat, saya juga harus tobat. Jadi nggak bisa saudaraku ya porak-porak, saudaraku nggak bisa. Jadi firman Tuhan bicara apa saudaraku ya? Disinilah saudaraku kita ini akan dibukakan kebenaran. Rahasia kerajaan surga dibukakan buat kita. Jadi kalau saudaraku, apa nggak untung buat orang yang suka baca Alkitab? Apa nggak untung buat orang yang senang dengar khotbah? Apa nggak untung saudaraku ya? Untung banget asal bisa melakukan. Ya, banyak sih orang yang baca tetapi nggak dapat apa-apa. Ya, banyak orang yang dengar khotbah terus tapi juga nggak bisa apa-apa. Kenapa? Saudaraku harus benar-benar diberesin. Kok aku udah selama ini baca kok nggak ada apa-apa ya? Kok selama ini aku jadi orang Kristen kok nggak ada perubahan ya? Kok mungkin juga udah hafal ayat-ayat tapi nggak ada apa-apa? Maaf saudaraku, kita kembali ke dalam. Jangan-jangan memang dasarnya kurang baik. Itu yang perlu kita tahu. Dan kalau dasarnya kurang baik, tentu untuk menerimanya juga nggak baik. Jadi siapa yang bisa baik? Saya percaya berlipat kali ganda. Kenapa? Pengalaman pribadi. Setiap kita yang mengalami, saya percaya, yang sudah merasakan, saudaraku, saya percaya akan mengalami ya perubahan yang luar biasa. Di sini saya akan teruskan, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Perhatikan saudaraku ya. Sekalipun melihat tidak melihat, mendengar tidak mendengar. Coba saudaraku, sekalipun bisa pun tidak bisa mengerti. Kenapa saudaraku ya? Kenapa? Jadi kalau saudaraku nggak bisa nanggap, nggak bisa ngerti, kok bisa dengar tapi kok nggak dapat ya? Kok bisa melihat tapi kok nggak nangkap juga ya? Kok nggak bisa mengerti juga? Kenapa saudaraku ya? Seperti tadi saudaraku, terlalu banyak yang menghimpit. Terlalu banyak. Mungkin juga ada orang yang terlalu stres. Ada orang yang nggak bisa duduk tenang. Ada orang yang pusing dengan situasinya. Ada orang yang selalu stres. Ada orang yang selalu pusing, keadaan-keadaannya itu selalu bikin pusing, keadaan-keadaannya selalu bikin stres, ya bahkan kesibukannya itu bikin gak tenang, sehingga kondisinya waktu menangkap, mendengar firman Tuhan itu gak baik, ya terlalu pusing dengan keadaan, terlalu sibuk dengan keadaan, terlalu stres juga dengan keadaan, sehingga waktu mendengar, walaupun mendengar enggak nangkep. Melihat tapi juga nggak nangkep, nggak ngerti juga. Itulah saudaraku ya, manusia dunia. Kenapa? Karena memang banyak yang membuat kita nggak bisa dengar firman Tuhan. Banyak yang membuat orang nggak bisa. Kenapa? Karena sepertinya kalau baca Alkitab itu hanya orang nggak punya kerjaan. Jadi orang dengerin khotbah seperti orang nggak punya pekerjaan. Kenapa? Karena orang harus bekerja. Tanpa berpikir saudaraku bahwa di sini rahasia kehidupan kita. Jadi orang mengabaikan karena memang merasa nggak penting. Orang mengabaikan khotbah, firman untuk baca. Kenapa? Karena merasa nggak perlu. Lebih perlu itu bersih-bersih. Lebih perlu itu mungkin bekerja, memasak atau mencuci atau bahkan bekerja yang lain-lainnya. Sehingga apa saudaraku ya? Itulah yang membuat saudaraku nggak bisa menangkap kenapa kondisinya itu nggak bisa saudaraku lihat. Kalau dicontohkan Marta dengan Maria. Maria itu dengar saudaraku ya, duduk mendengarkan. Jadi sifatnya yang bisa nangkep itu bukan yang sibuk. Jadi bukan berarti kalau namanya Marta itu langsung jelek ya saudaraku. Ini hanya contoh. Marta itu sibuk, Maria itu duduk mendengarkan. Ya, mendengarkan. Jadi saudaraku harus belajar ya dari Maria, duduk dan mendengarkan. Jadi bukan sibuk terus saudaraku, stres terus. Ya saudaraku, aduh ini belum, aduh itu banyak, aduh. Ya terlalu banyak yang di kepala, terlalu banyak ya. Saudaraku, kenapa? Karena memang pekerjaan kita itu banyak saudaraku ya. Kerjaan kita itu banyak, mau di mana-mana juga bisa saudaraku. Waduh, mungkin lagi dengerin khotbah, aduh ini kotor belum disapu. Mau dengerin khotbah, aduh itu belum dicuci. Ya, aduh itu belum dijemur, banyak. Dan berarti keadaan itu gak baik.
Dan kalau nggak baik, nggak mungkin bisa menangkap, saudaraku ya. Apalagi berlipat-lipat kali ganda. Nah, berarti rahasianya nggak dapet, saudaraku. Padahal dikaruniakan rahasia kerajaan surga itu dikaruniakan kepada kita, saudaraku ya. Tetapi kalau nggak bisa nangkap, nggak bisa mengerti, walaupun memang mendengar, tapi nggak duduk tenang, nggak bisa nerima dengan baik, nggak bisa menanggap dengan benar. Makanya seringkali saudaraku korslet. Ya, hamba Tuhan menyampaikan apa salah dengar ya saudaraku. Bahkan kalaupun memahami juga simpang siur. Biasa menangkap firman itu aneh-aneh ya, kemana-mana saudaraku ya. Kenapa? Ya sepertinya ya itu tadi ada tekanan-tekanan. Aduh, makanya kalau kadang-kadang hamba Tuhan nggak boleh ngomong, kenapa? Ya jangan ngomong nanti kena orangnya, padahal harus kena. Kenapa? Kalau nggak kena saudaraku, bagaimana kita mau berubah? Jangan nanti tersinggung, harus tersinggung. Kalau nggak tersinggung nggak bisa berubah, saudaraku ya. Jadi itulah gunanya firman Tuhan, saudaraku ya, supaya kita justru bisa mendapatkannya. Jadi saudaraku, kalau saya lihat dari awal tadi, kondisi seperti apa sehingga kita tidak mendapatkan karunia itu, karena keadaannya tidak baik, saudaraku ya. Keadaannya nggak baik ya, saudaraku ya, nggak memposisikan yang terbaik atau mengambil sikap yang baik untuk menerima firman Tuhan, sehingga apa yang sebenarnya dibukakan nggak bisa kebuka. Harusnya didengar nggak bisa didengar, sehingga tidak bisa menangkap. Ya padahal saudaraku ya, rugi saudaraku. Karena apa? Karena kalau bicara firman Tuhan itu, mau dengar atau nggak dengar tetap dituntut. Tahu atau nggak tahu tetap dituntut. Pokoknya mau masuk surga atau masuk neraka itu tetap. Makanya saudaraku nggak bisa punya alasan apapun juga. Kalau saudaraku mau selamat, mau masuk surga, saudaraku ya nggak bisa punya alasan. Oh saya sibuk, nggak bisa, tetap aja. Jadi nggak bisa saudaraku kalau mungkin Tuhan jangan dihukum saya kan bekerja, saya kan cari nafkah, saya kan kepala rumah tangga, saya gini. Nggak ada, saudaraku, nggak ada seperti itu. Jadi kalau saudaraku mau kasih Tuhan mungkin kasih permisi, kasih alasan, atau kasih apapun, saudaraku nggak bisa. Mau saudaraku kepala keluarga, mau saudaraku kepala apapun juga, saudaraku setiap kita itu akan dituntut. Karena di sini ya tahu atau nggak tahu, saudaraku terima atau nggak terima, dibilang kan ya nggak punya aja diambil, dibilang apa? Tapi yang dikasih bisa berkelimpahan. Jadi yang bisa menerima itu bisa berkelimpahan, tapi yang nggak bisa terima tetap akan diambil. Nah berarti ikut Tuhan itu saudaraku ya, baik atau nggak baik keadaan kita harus bisa terima. Kenapa? Nah nanti kalau diambil, saudaraku apa yang kita mau berikan sama Tuhan? Nah kalau saudaraku udah mengerjakan, udah tahu, begitu diambil buah-buahnya, panen-panennya diambil, oh iya ada. Walaupun berapapun kita bisa menyerahkan, oh iya ini buah-buahnya. Kenapa? Karena tanamannya jadi. Nah begitu juga saudaraku ya, kalau Tuhan mengingatkan kita, mungkin menanya kepada kita, lalu apa yang kamu hasilkan, apa yang kamu sudah kerjakan, dan mana hasilnya, saudaraku bisa menjawab, oh ya ini. Jadi kalau saudaraku nanti dipanggil Tuhan, bisa membawa sesuatu kepada Tuhan. Ini buahnya selama hidup. Inilah yang dikerjakan selama hidup. Jadi ada yang dikerjakan sehingga kerajaan surga benar-benar sudah kita ketahui dari sekarang. Dan saya percaya kalau udah tahu dari sekarang, artinya mengerjakannya dari sekarang. Ya saudaraku ya, jadi perlu nggak sih mengetahui rahasia kerajaan surga? Oh buat saya penting sekali. Kenapa? Karena hidup ini cuma sementara. Coba aja saudaraku perhatikan. Mau kayak gimana pun hidup kita, sebentar banget saudaraku ya. Bahkan kalau kita lihat ya udah cepat sekali saudaraku ya. Dari minggu ke minggu cepat sekali. Jadi kok saudaraku udah nggak mengetahui dan juga nggak mau dengar saudaraku, percuma juga saudaraku ya. Kenapa? Toh nanti dituntut juga. Lebih baik saudaraku walaupun sedikit saudaraku, duduklah dengarkan firman Tuhan. Jangan kabur-kaburan, jangan sibuk-sibukan. Kenapa? Saudaraku mendengarkan firman Tuhan untuk selama-lamanya. Tetapi beresin rumah nggak selama-lamanya. Masak nggak selama-lamanya. Saudaraku bekerja juga nggak selama-lamanya. Tetapi firman Tuhan berguna untuk selama-lamanya. Jadi siapa yang mau mendengarkan dan mau menerima dengan baik, saya percaya rahasia kerajaan surga dibukakan, sehingga kita dibuka juga dosa-dosa kita, dibongkar kesalahan kita. Bahkan apa yang nggak baik saudaraku diperbaiki. Karena apa? Begitu kita tahu firman Tuhan, kita dibereskan. Makanya saudaraku kita harus tahu, di sini saudaraku dikatakan, maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal. Saudaraku koma di sini ya. Hati bangsa ini telah menebal. Jadi ternyata kenapa saudaraku ya,
mendengar tetapi nggak dapat melihat, nggak dapat saudaraku ya, mendengar juga, melihat juga nggak bisa melihat. Kenapa? Hatinya sudah menebal. Kalau hatinya udah menebal berarti memang sudah apa namanya saudaraku ya, kalau sudah menebal itu apa? Ya sudah nggak bisa terima. Sudah nggak, gimana kita mau selamat saudaraku ya. Firman Tuhan nggak bisa diterima. Sementara penting sekali kita menerima firman Tuhan supaya kita itu berbuah-buah untuk membawa jiwa kita, bahkan bawa jiwa-jiwa orang lain juga datang kepada Tuhan. Jadi perubahan itulah yang Tuhan harapkan untuk kita bisa bertumbuh dan berbuah-buah. Jadi kalau bertumbuh berbuah-buah artinya bukan hanya satu kita aja, tetapi menjadi banyak. Ya, bicara buah itu jadi banyak saudaraku ya. Tapi kalau nggak bertumbuh berarti ya satu aja hilang. Tetapi buat orang yang sungguh-sungguh saudaraku ya, benar-benar bisa mengerjakannya dan akhirnya apa? Menjadi banyak. Jadi buahnya itu yang diharapkan. Nah Tuhan mau kita jadi banyak. Nah kalau saudaraku nggak mau berarti kan saudaraku ya nggak ada buahnya. Atau maksud saya nggak bisa nerima firman Tuhan berarti kan nggak ada buahnya. Nah bagaimana saudaraku? Maksud saya gini, kalau nggak bertumbuh berarti kan nggak ada buahnya. Sementara Tuhan mengharapkan buah-buah yang nggak, pohon yang tidak berbuah itu akan ditebang, kapak sudah tersedia. Jadi saudaraku harus tahu kalau kita yang benar-benar bersama dengan Tuhan, kita harus tahu kalau saudaraku hidup ya menghidupkan, ya saudaraku hidup menghidupkan Tuhan, menghidupkan firman Tuhan. Saudaraku di situ saudaraku kita akan mendapatkan hidup yang dari Tuhan. Tapi kalau saudaraku enggak ya di sini bagaimana saudaraku, karena kita lihat di sini sudah menebal dan telinganya melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Coba saudaraku ya, bagaimana kalau kita lihat dari firman ini betapa saudaraku ya begitu kita mendapatkan firman Tuhan saudaraku ya, benar-benar bukan akan dibukakan lagi, dibukakan rahasia kerajaan surga. Juga siapa yang bisa menanggap itu saudaraku bisa menerima kesembuhan, bisa dipulihkan, bisa disembuhkan. Jadi firman Tuhan itu penting gak sih saudaraku ya? Seharusnya orang-orang yang mau selamat, orang-orang yang mau menerima kebenaran, maksud saya gini, yang mau menerima kehidupan yang baru, yang mau menerima berkat itu dari sini saudaraku ya, firman Tuhan ya saudaraku ya. Karena di sini dikatakan ya, kalau dibilang ya udah menebal berarti sudah nggak bisa menerima. Ya, sudah nggak bisa menerima karena kondisinya udah bisa tebal dan mengeras. Jadi sulit untuk menerima firman Tuhan. Jadi siapa yang benar-benar bisa menerima, ya saudaraku harusnya kita juga mengerjakannya dengan baik. Maksud saya apa? Merenungkannya dengan baik, melakukannya dengan baik ya saudaraku ya, ditanggapi dengan baik. Jadi siapa yang benar-benar bisa, ya saya percaya di sini dikatakan, sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya banyak nabi dan kamu lihat tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar tetapi tidak mendengarnya. Saudaraku, banyak loh orang yang kepingin seperti orang-orang yang sudah menerima itu saudaraku ya, seperti kita tahu kebenaran, tahu keselamatan. Siapa yang nggak pengen tahu saudaraku ya? Siapa yang nggak pengen tahu rahasia surga? Siapa yang nggak pengen tahu untuk bisa sembuh ya saudaraku ya? Siapa? Semua orang saya rasa membutuhkan saudaraku ya, membutuhkan kesembuhan, membutuhkan hidup, membutuhkan berkat, membutuhkan ya banyak saudaraku yang dibutuhkan. Banyak. Jadi kalau saudaraku ya banyak orang pengen tahu, banyak orang pengen melihat. Tetapi nggak semua orang bisa melihat. Jadi ini bicara apa? Karunia. Nah hari ini saudaraku, kalau saudaraku bisa nanggap berarti ada karunia. Mau nggak saudaraku bisa mengerti? Mau mengerti nggak? Ya, kalau ada karunia Tuhan, mau nggak saudaraku menanggap? Mau nggak duduk sebentar? Ya, mau nggak duduk mendengarkan firman Tuhan? Karena nggak semua berarti dapat. Kenapa? Karena banyak orang yang pengen dapat, banyak orang pengen lihat, banyak orang pengen dengar, tapi nggak dapat. Berarti nggak semua orang. Jadi kalau saudaraku hari ini bisa duduk, bisa mendengar, saudaraku ternyata firman Tuhan itu penting. Ternyata firman Tuhan membukakan rahasia kerajaan surga, membukakan belenggu-belenggu juga saudaraku ya, bahkan menerangi semuanya, menelanjangi kita untuk mengubah hidup kita. Jadi siapa yang mendapatkan firman Tuhan, saya percaya saudaraku ya, berani mengaku dosa. Kenapa? Ternyata ya di dalam hidupnya banyak dosa. Jadi kalau saudaraku udah dapat
firman Tuhan, biasanya orang mau berubah. Biasanya orang mau bertobat. Biasanya orang mau mengaku dosa. Kenapa? Karena firman Tuhan ya sudah disampaikan. Firman Tuhan sudah dikatakan. Kenapa? Ya hidup kita ini kalau sudah nggak sesuai, berarti juga nggak bisa diberkati. Ya kalau nggak sesuai dengan firman Tuhan, pasti nggak bisa selamat. Jadi kalau saudaraku udah mendengarkan firman Tuhan, harusnya gimana? Ya harus menyesuaikan diri kepada sesuai dengan Alkitab. Kenapa? Kalau nggak sesuai berarti nggak selamat, nggak bisa merdeka, nggak bisa diberkati. Ya, jadi kalau saudaraku bisa mendengar dan mau berubah, itulah yang dibilang tanah yang baik. Dengar firman Tuhan langsung tobat. Dengar firman Tuhan langsung berubah, langsung dikerjakan, langsung dilakukan. Saya percaya saudaraku ya, saya percaya semakin hari semakin jelas hidupnya. Semakin hari semakin nyata kebenarannya. Dan saya percaya saudaraku ya, terang itu pasti bercahaya. Jadi kalau hidup kita di dalam terang, semua orang juga bisa diterangi. Dan saya percaya juga saudaraku akan banyak membawa orang lain bertobat. Artinya apa? Membawa jiwa-jiwa yang lain dengan pengalaman hidup kita saudaraku ya. Dengan apa yang kita alami. Saya percaya orang lain bisa melihat, oh ya kamu kok bisa berubah. Oh iya kok kamu bisa diberkati. Oh iya kok kamu bisa sembuh. Saudaraku bisa membagikan. Bisa menyaksikan. Jadi penting gak kita berubah? Penting saudaraku ya. Sementara berubahnya dari mana? Firman Tuhan. Jadi wajib gak dapat firman Tuhan? Wajib. Wajib baca, wajib. Wajib dengar, wajib. Ibadah harus. Kenapa? Karena dari situ saudaraku kita bisa berubah. Dan akhirnya kita bisa menceritakan kepada orang lain. Kalau pendeta bisa khotbah, kenapa? Karena sudah terjadi dalam kehidupannya. Sehingga apa yang diceritakan ini bukan omong kosong saudaraku ya. Benar-benar ini sudah terjadi. Jadi kalau saudaraku jadi orang Kristen, nggak percaya Alkitab untuk apa saudaraku? Apalagi kalau saudaraku udah bisa udah tahu, tetapi nggak mau ngerjain. Sama aja itu tanahnya yang nggak baik. Saudaraku dengar, nggak mau ngerjain. Itu namanya nggak baik. Ya, tanahnya nggak baik. Tahu tapi bodoh amat atau gimana. Ya itu seperti itu saudaraku. Jadi akhirnya nggak akan bertumbuh. Dan kalau nggak bertumbuh artinya saudaraku juga nggak berguna. Karena apa? Karena Tuhan mengendaki buah-buah. Jadi kalau saudaraku merasa tanah yang baik, saudaraku pasti bertumbuh. Ya, pasti berbuah-buah. Bahkan berlipat-lipat kali ganda. Tetapi kalau saudaraku menolak firman Tuhan, ya firman Tuhan disampaikan saudaraku marah-marah sendiri. Firman Tuhan disampaikan saudaraku tersinggung. Loh aneh. Kan saya nggak bisa lihat saudaraku. Kan saya nggak tahu siapa yang tersinggung hari ini. Kan saya nggak tahu. Ya kan. Ada dosa apa saya kan nggak tahu. Firman Tuhan disampaikan buat kita semua. Buat saya nomor satu saudaraku ya. Saya penting saudaraku untuk mendapatkan firman Tuhan. Kenapa? Karena saya juga manusia biasa. Saya juga orang berdosa. Jadi kalau saya ngerasain, oh begitu dapat firman Tuhan, oh dosa saya dibongkar. Berarti saudaraku sama dengan saya. Ya, begitu dapat firman Tuhan, oh tersinggung berarti saudaraku sama dengan saya. Ya, sama. Kenapa? Karena firman Tuhan memang untuk kita. Jadi begitu kita mendengar, oh saudaraku melihat, oh ternyata benar saya seperti ini. Saya salah. Hidup saya nggak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, begitu tahu firman Tuhan ya benar saudaraku, tentu kita akan menyesuaikan. Seperti tadi saya bilang, kita harus menyesuaikan diri kalau nggak sesuai saudaraku ya. Kenapa? Supaya rahasia benar-benar karunia kerajaan surga itu benar-benar kita bisa dapatkan. Dan kita bisa mendengar, orang lain gak bisa mendengar. Kita bisa tahu, orang lain gak tahu. Makanya sering saya kalau bersaksi, oh ya saya tahu, sering saya dapat sesuatu saudaraku ya. Sering saya dapat pengertian, pendengaran itu saudaraku yang orang lain gak tahu. Bahkan ya gak jarang saudaraku kalau saya dapat mungkin orang yang mau dipanggil Tuhan, saya dikasih tahu ya. Kenapa saudaraku ya? Saya juga kadang-kadang takut. Waduh, kok Tuhan dekat banget sama saya ya. Saya dikasih tahu ya orang ini mau dipanggil. Ya itu kadang-kadang saya juga takut. Nah kalau saudaraku mungkin nggak tahu, mungkin makanya nggak takut. Tetapi saudaraku harusnya, saudaraku kalau dapat firman Tuhan hari ini, jadilah tanah yang baik. Amin ya saudaraku ya. Jadilah tanah yang baik. Supaya apa? Supaya firman Tuhan bisa tumbuh. Dan kalau tumbuh saudaraku, hidupmu bisa berubah. Hidup saudaraku bisa berubah, bisa dipulihkan, bisa disembuhkan saudaraku ya. Bisa mendapatkan pengetahuan tentang kerajaan surga. Dapat penglihatan-penglihatan. Dapat pendengaran suara-suara Tuhan kita bisa dapat. Jadi siapa yang bisa mendengar suara Tuhan saudaraku. Tapi banyak katanya mendengar suara Tuhan tapi yang dilakukan salah. Banyak orang yang dengar tapi yang dikerjakan berbeda. Nah itu saudaraku berarti salah dengar saudaraku ya, masih salah dengar. Jadi siapa yang benar, yang mendengarnya dengan baik, saya percaya saudaraku ya,
nggak akan pada posisi yang sama, pasti akan berubah. Ya, jadi dari sampai di sini saudaraku kita lihat ya, pada setiap, karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Jadi saudaraku harus dengar perumpamaan ini, saudaraku. Harus benar-benar bisa didengar, bisa ditangkap ya. Karena Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Jadi kalau saudaraku nggak bisa nangkap, bagaimana saudaraku ya mau masuk surga? Kalau saudaraku nggak bisa nangkap, bagaimana saudaraku ya mau dipulihkan, mau disembuhkan? Sementara itulah kebutuhan kita. Gimana mau diubahkan, saudaraku? Kalau kita nggak nangkap, kita harus nangkap, saudaraku ya. Justru kita harus tahu firman Tuhan, kita harus dengar firman Tuhan supaya kita tahu. Saya percaya, saudaraku ya, disitulah Tuhan akan membukakan segala sesuatu kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Saudaraku lihat di situ, itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Saudaraku lihat, ternyata diambil sama si jahat. Jadi kalau posisinya nggak baik, diambil sama iblis, saudaraku ya. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Nah, kalau tadi dirampas ya sama si jahat, sekarang murtad, ditinggalkan. Ya, jadi kalau enggak baik keadaannya, nggak bisa berakar, saudaraku bisa tercabut. Jadi penting firman Tuhan di sini kita dengar, kita tanggap di sini, saudaraku ya, supaya benar-benar iblis nggak bisa mengambil. Iblis nggak bisa mengambil apa yang Tuhan udah berikan sama kita. Jadi nomor satu itu yang saudaraku harus tahu. Begitu kita udah terima, ya kita harus pegang, kita harus pertahankan supaya iblis nggak bisa mengambil. Lalu di sini selanjutnya saudaraku, supaya bisa tertancap, bisa berakar. Kenapa? Supaya tidak tercabut. Yang dibilang murtad itu berarti tercabut dari tanahnya, keluar dari tanahnya dan hilang, saudaraku ya. Mati, saudaraku ya. Yang ditaburkan ya tentu binasa kalau tercabut ya, nggak kembali lagi. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, ini yang paling bahaya, saudaraku ya, karena mungkin banyak kesibukan dan kekayaan. Kalau tadi kan posisinya di pinggir ya, lalu si jahat ngambil. Yang kedua tidak berakar sehingga tercabut dan keluar, ya tentu binasa. Selanjutnya yang ketiga, saudaraku ya, di sini ya karena kesibukan, terhimpit dengan menghimpit ya, bahkan terhimpit ya, kesibukannya itu, saudaraku, dan kekayaan-kekayaannya itu pun membuat tidak berbuah. Jadi hati-hati, saudaraku, karena di sini yang nggak baik itu adalah orang yang terlalu sibuk ya, orang yang terlalu terhimpit dengan keadaan-keadaan seperti tadi saya sudah ceritakan ya, saudaraku ya, terlalu sibuk dengan apa yang dimilikinya, terlalu sibuk dengan apa yang terjadi dalam hidupnya, sehingga itu yang membuat nggak bisa berbuah. Nah, saudaraku, inilah intinya sebenarnya, saudaraku ya, Tuhan mau kerajaan surga itu, saudaraku ya, rahasianya dikaruniakan itu harusnya kita bisa dapat. Harusnya kita bisa dapat karunia-karunia itu, saudaraku. Karena apa? Karena itu diberikan kepada semua orang. Jadi kalau kita udah mendengar, harusnya kita mendapatkan rahasia kerajaan surga. Ya, jadi kita juga harusnya yang mendengar itu bisa menanggap dan harusnya bisa disembuhkan juga. Lalu, saudaraku ya, kita bisa mendapatkan yang lebih dari orang lain. Tadi yang saya katakan sebelumnya, kita dapat, orang lain nggak dapat, kita bisa dapat. Orang lain nggak dengar, kita bisa dengar. Jadi sebenarnya ya dari sikap yang baik, dari tanah yang baik tadi, saudaraku ya, rahasia kerajaan surga. Bahkan pemulihan-pemulihan di sini saya rasa, yang saya rasakan dibilang sembuh, bisa nangkep itu tadi, saudaraku, saya rasa pulih total, saudaraku ya, bisa pulih. Dan kita bisa lebih dari orang lain. Kenapa? Karena memang kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, sehingga orang lain nggak tahu, kita bisa tahu, orang lain nggak dapat, kita bisa dapat. Jadi saudaraku, perhatikan ya, saudaraku ya, ini intinya, saudaraku ya. Kalau tadi awalnya baru ditabur, seperti apa kondisinya, sesudah ditabur juga seperti apa hasilnya. Jadi awal dari 1 sampai 8, saudaraku, dilihat seperti apa, waktu ditabur itu terjadi seperti apa, maksud saya di tempat yang seperti apa ya, posisi seperti apa. Nah, kalau benar-benar di posisi yang baik,
Disinilah saudaraku ya, dari ayat 19 saudaraku, hasilnya seperti apa. Jadi saudaraku, maukah jadi orang Kristen yang berhasil? Maukah jadi anak-anak Tuhan yang berhasil saudaraku ya? Posisikanlah firman Tuhan itu di posisi yang terbaik di hati kita saudaraku ya. Di waktu yang baik saudaraku ya, di saat-saat yang terbaik terimalah firman Tuhan saudaraku ya, dengarkanlah firman Tuhan saudaraku ya, supaya ada yang kita dapatkan sehingga kita bisa menangkap ya rahasia kerajaan surga dan kita bisa dipulihkan. Bahkan yaitu ada 3 saudaraku yang bisa saya tangkap saudaraku ya, rahasia kerajaan surga kita juga bisa dipulihkan, lalu kita bisa mendapatkan yang lebih daripada orang lain. Orang lain nggak dengar, kita bisa dengar. Orang lain nggak dapat, kita bisa dapat. Kenapa? Itulah yang namanya karunia. Jadi kita bisa mendapatkan karunia saudaraku ya. Dan supaya kita tahu, jadi saya dapatnya 3 ya saudaraku ya. Yang pertama, waktu tertabur itu di posisi yang seperti apa ya saudaraku ya. Kalau posisinya seperti yang 1-8 tadi saudaraku ya, perhatikan mana yang bisa tumbuh, mana yang nggak bisa tumbuh. Jadi saudaraku, sekarang yang harus kita kerjain apa? Perhatikan posisi kita. Mana yang bisa tumbuh dan mana yang nggak bisa tumbuh. Harusnya sekarang kita ambil posisi, harusnya firman Tuhan bisa tumbuh. Jadi ambillah posisi yang firman Tuhan bisa tumbuh. Lalu yang kedua, mendapatkan apa saudaraku ya? Rahasia kerajaan surga, pemulihannya dan pengertian yang di luar daripada pengertian orang-orang yang ada di dunia ini. Maksudnya apa? Bisa mendapatkan pengertian yang lebih, yang orang lain nggak ngerti, orang lain nggak dengar, ya dapat pendengaran, dapat penglihatan yang khusus dari Tuhan, dan bisa menerima banyak ya saudaraku pemulihan. Kalau bisa disembuhkan itu berarti pulih saudaraku ya. Lalu saudaraku ya, yang ketiga saudaraku ya, perhatikan di sini ya, kalau tadi saya sebutkan ini ada 3, sini ada 3, saudaraku ada 3-tiganya di sini saudaraku ya, di dalam 11-18-nya sembuh saudaraku ya, bisa mengetahui, itu untungnya di tempat yang baik, itu untungnya di posisi yang baik ya, untungnya kalau posisinya baik ya. Dan kalau saudaraku benar-benar yang tumbuh bisa berbuah berlipat-lipat kali ganda. Jadi kalau di posisi yang baik, inilah perubahannya 11-18 saudaraku ya. Jadi bisa mengetahui rahasia kerajaan surga, bisa sembuh, bisa mendapatkan hal-hal yang orang lain nggak dapat, kita bisa dapat. Ya, jadi yang saya mau simpulkan dari ayat 1 ya saudaraku, lihat tadi yang saya sudah sampaikan kondisinya seperti apa. Kalau kondisinya seperti ini baik saudaraku, inilah yang kita hasilkan dari ayat 11 sampai ayat 18 saudaraku, itu yang kita hasilkan. Lalu apa hasilnya? Kalau benar-benar dikondisikan yang baik, tanahnya yang baik saudaraku, akan ada buah-buah yang berlipat kali ganda. Dan itulah yang luar biasanya saudaraku sebagai orang-orang percaya yang mau mengikuti Tuhan dengan benar. Dan saudaraku, harusnya kita sudah bisa melihat ternyata kalau nggak bisa bertumbuh, dasar utamanya udah nggak baik. Lalu iblis merampas, ya, terus tercabut karena tidak berakar. Selanjutnya saudaraku, terlalu banyak kesibukan atau terlalu banyak kekayaan justru malah membuat nggak bisa berbuah. Jadi apa yang harus kita ambil dari sini saudaraku ya? Posisikan di posisi yang baik. Supaya bisa mendengar, bisa melihat, bisa menanggap, bisa mengerti. Dan akhirnya hasilnya yang benar-benar kita dapatkan untuk apa? Untuk hidup yang kekal. Untuk hidup yang disembuhkan. Bahkan juga untuk menerima segala sesuatu yang lebih dari orang lain. Dan kalau di posisinya yang subur seperti tadi saudaraku, kita sudah bisa mengerti dari tadi saya sudah ulang-ulang saudaraku ya. Berarti tinggal kita lihat buah-buahnya itu ya. Jadi percaya nggak saudaraku ya, kalau bisa seperti ini, saudaraku bisa selamat. Ya, kalau bisa seperti ini saudaraku bisa selamat. Kenapa? Hasilnya luar biasa, berbuah-buah. Berarti kita sudah harus tahu. Ya, kalau di sini saya udah lihat tadi. Banyak saudaraku poin, saya sampai mana yang harus saya sebut poin saudaraku ya. Yang pasti ini tadi, saya simpulkan aja. Kondisinya yang seperti apa, firman bisa bertumbuh. Ya. Dan yang
Dari yang terakhir saudaraku, ternyata yang subur, yang bisa berbuah-buah. Jadi yang jelek itu, yang gak baik itu saudaraku, bisa murtad, ya, bisa dirampas sama iblis. Dan bisa gak selamat karena sibuk dan kekayaannya. Itulah saudaraku ya, intinya. Karena banyak sekali ya saudaraku, kalau saya menyampaikan intinya, aduh ini juga penting dan hasilnya itu luar biasa. Jadi yang paling penting di sini saudaraku ya, posisikanlah untuk terima firman Tuhan itu dengan kondisi yang sebaik-baiknya supaya kita bisa mendapatkan kasih karunia Tuhan untuk menerima rahasia kerajaan surga, untuk bisa disembuhkan dan untuk bisa menerima yang lebih dari orang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya mari saudaraku ya, kalau saudaraku bisa mendengar, saudaraku mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan mintalah kasih karunia daripada Tuhan. Mari saudaraku kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Kristus, Tuhan, sungguh kami tidak mengetahui itu semua ya Tuhan Yesus, tetapi kami percayakan Roh Kudus-Mu yang bekerja. Kalau Engkau sudah pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, Tuhan jangan biarkan berlalu begitu saja Tuhan, tapi meteraikan buat kami bisa menerima, buat kami bisa menanggap, buat kami bisa mendengar, mengerti Tuhan, dan juga bisa melakukannya Tuhan. Buat kami setiap mendengar firman Tuhan bisa respon dengan baik Tuhan. Kalau ada sekiranya Tuhan hal-hal yang menghambat di hati kami, kalau ada sekiranya Tuhan yang menghambat dari pikiran kami, kalau ada yang menghambat sekiranya dari pekerjaan-pekerjaan, dari harta benda, dari kekhawatiran dan ketakutan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap jemaat-Mu yang mendengarkan hari ini dan mau dilepaskan, lepaskan, patahkan itu semua belenggu-belenggunya, patahkan semua yang menghimpit, patahkan semua yang menekan, patahkan semua yang membuat gak baik, patahkan semua yang gak bisa menerima firman Tuhan karena kesibukannya, karena kekayaannya, karena kekhawatirannya, karena ketakutannya, semua dipatahkan di dalam nama Kristus. Atau karena penyakit juga dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus tolong, setiap yang mendengar biarlah Tuhan dibukakan Tuhan. Setiap yang menerima Tuhan, tolong Tuhan dijamah ya Tuhan. Dan belenggu-belenggunya patahkan, himpitan-himpitannya patahkan, lepaskan di dalam nama Tuhan Kristus. Mari ya Tuhan Yesus, alirkan kuasa kesembuhan buat yang menerima firman-Mu. Alirkan Tuhan Yesus benar-benar pengertian-pengertian, bahkan karunia-karunia ya Bapa. Biarkan mereka bisa mendapatkan Tuhan. Biarkan mereka mendapatkan yang lebih lagi. Mereka mendapatkan yang lebih-lebih lagi ya Tuhan Yesus. Untuk menerima yang lebih lagi dalam kehidupannya. Dan untuk bisa menyenangkan hati Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Bahkan bisa menceritakan kepada orang lain. Karena apa yang dirasakannya, berubahnya di dalam hidupnya. Benar-benar untuk bisa menyaksikan lewat firman-firman yang diterimanya ya Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus bekerjalah Tuhan. Biarlah Roh Kudus terus bekerja. Jemaat-Mu, umat-Mu dimanapun berada Tuhan. Apapun Tuhan yang membuat mereka gak bisa duduk, gak bisa tenang, gak bisa percaya, gak bisa terima, gak bisa dengar semua itu. Patahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong Tuhan, biarkan benar-benar firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Tapi setiap yang mendengarkan, menerimanya dan melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, sempurnakanlah dan genapi di dalam setiap kami. Kami percaya Tuhan kalau firman dalam kami dan kami dalam firman-Mu Tuhan. Tidak ada yang bisa mengalahkan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur atas firman-Mu dan apa yang disampaikan hamba-Mu. Terima kasih ya Bapa. Genapilah setiap kami semua yang menerimanya. Dalam nama Bapa, Putra Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Kita sudah diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat, berikut ini ada beberapa info buat jemaat. Yang pertama, ibadah kita akan ada ibadah pada hari Jumat. Setiap hari Jumat itu ada ibadah. Itu Bapak Ibu boleh puji-pujian terlebih dahulu di rumah masing-masing. Dimulai jam 12 siang. Kemudian nanti jam 13 firman akan disampaikan melalui channel YouTube GKRHI Jemaat El Shaddai. Selanjutnya pada hari Sabtu juga ada ibadah. Jam 11 Bapak Ibu sekalian boleh memulai pujian penyembahan di rumah masing-masing. Lalu akan mendapatkan firman pada jam 12 melalui channel YouTube GKRI Jemaat El Shaddai. Dan untuk hari Minggu kita ibadah bersama-sama dengan tim pujian dan penyembahan dengan musik. Itu dimulai ibadahnya pada pukul 8 pagi seperti pada hari ini ya. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, itu bisa mengirimkan persembahannya melalui rekening utama maupun rekening dana penginjilan El Shaddai. Seperti yang tertera pada layar Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita siapkan hati kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa kalau pada pagi hari ini Tuhan Yesus, rangkaian ibadah kami ya Tuhan Yesus sudah boleh berjalan Tuhan dari pagi sampai dengan saat ini ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat semuanya ya Bapa. Mengucap syukur buat firman yang sudah kami terima ya Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman ya Tuhan. Biar Engkau yang terus memberkati dia ya Bapa, mengurapi dan memakai dia dengan lebih luar biasa lagi dalam pelayanannya ya Bapa. Tuhan senantiasa Tuhan Yesus, Engkau yang menuntun Tuhan untuk setiap pelayanan-pelayanannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus. Kami juga terus mendukung gembala kami Tuhan Yesus untuk setiap tugas-tugas yang Tuhan berikan ya Bapa, untuk mendoakan tempat-tempat ya Bapa, kemanapun Tuhan menuntun, yang Tuhan inginkan untuk didoakan, untuk diurapi ya Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang bukakan jalan ya Tuhan Yesus. Biarlah setiap dana ya Tuhan Yesus yang diberikan anak-anak-Mu Tuhan yang rindu untuk memberkati penginjilan ya Tuhan, dapat dipakai sungguh-sungguh Tuhan untuk menyebarkan nama-Mu lebih lagi ya Bapa, untuk membawa Tuhan Yesus kabar keselamatan bagi banyak jiwa lebih lagi ya Bapa. Tuhan kiranya memberkati pelayanan hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Mulai dari Ibu Gembala kami, bahkan seluruh pendeta di GKRHI Jemaat El Shaddai ya Bapa. Engkau yang berkati pelayanannya semuanya ya Tuhan Yesus. Ibadah-ibadah kami pun Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Mari Tuhan, Engkau yang berkati Tuhan Yesus setiap kesempatan-kesempatan ibadah yang disediakan ini ya Bapa. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan Yesus boleh menjadi berkat Tuhan Yesus bagi orang-orang yang mengikutinya ya Bapa. Baik orang-orang Jemaat El Shaddai yang sudah biasa mengikutinya Tuhan, maupun orang-orang yang di luar ya Tuhan Yesus, yang kami rindu juga ya Tuhan Yesus. Banyak jiwa-jiwa Tuhan yang bisa diberkati melalui firman yang disampaikan melalui online ya Tuhan Yesus. Tuhan Engkau yang jamah, Tuhan yang berkati, Engkau yang tarik jiwa-jiwa ya Tuhan Yesus. Engkau yang bawa ya Tuhan, yang tuntun ya Tuhan Yesus. Supaya banyak jiwa-jiwa yang juga boleh diberkati dengan firman. Bahkan boleh diselamatkan, boleh menjadi percaya kepadamu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan setiap ibadah ini Tuhan, berkati Tuhan Yesus. Setiap ya Tuhan Yesus, doa-doa ya Tuhan Yesus, ibadah-ibadah doa pun Tuhan, biarlah itu boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah itu menjadi kekuatan bagi gereja kami ya Tuhan Yesus. Biarlah itu menjadi alat-Mu Tuhan Yesus untuk membawa jiwa-jiwa Tuhan Yesus untuk diselamatkan ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau yang terus memberkati Tuhan bangsa dan negara kami ya Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Tuhan untuk pemerintah kami ya Tuhan, untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan beserta semua orang yang membantunya ya Tuhan Yesus. Engkau berkati ya Bapa. Bangkitkan di negara kami ya Tuhan Yesus pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin-pemimpin yang mempunyai hati untuk bangsa ini ya Bapa. Kami mau berdoa ya Bapa, biarlah Tuhan di negara kami ada kedamaian ya Tuhan Yesus. Biarlah di negara kami ada kerukunan ya Bapa. Berkati Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Tuhan, kalau saat ini Tuhan sedang diselenggarakan untuk vaksinasi ya Bapa. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan semuanya Tuhan Yesus. Vaksinasi ini Tuhan biarlah boleh berjalan dengan baik ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua apapun orang-orang yang tidak senang, yang berusaha membuat kacau, yang membuat tidak baik, yang berusaha mengambil keuntungan sendiri, kami mau bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang kacaukan perbuatannya ya Bapa. Tuhan, Engkau yang halaukan orang-orang yang seperti itu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau berdoa biarlah Tuhan lewat vaksinasi ini ya Bapa, bangsa kami bisa dipulihkan kembali ya Bapa. Kami mau berdoa Tuhan supaya COVID-19 di Indonesia ini bisa teratasi Tuhan Yesus. Berkati pemerintah kami ya Tuhan Yesus. Berkati juga semuanya Tuhan, instansi-instansi atau perusahaan-perusahaan atau siapapun juga ya Tuhan Yesus, yang mengambil bagian untuk menyediakan vaksin-vaksin ya Tuhan untuk masyarakat ya Bapa. Engkau yang memberkati Tuhan, Engkau yang gantikan berlebih lagi ya Tuhan Yesus apa yang sudah mereka kerjakan ya Bapa. Tuhan, kami mau berdoa juga ya Bapa untuk semuanya Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan dimanapun berada ya Bapa. Biar Tuhan Engkau yang peliharakan juga ya Bapa. Engkau yang memberkati Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, saat ini kami membawa terus Tuhan Yesus untuk jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan Yesus
yang mempunyai pokok-pokok doa ya Bapa. Tuhan, Engkau yang mengetahui ya Tuhan, kalau kami sudah lama tidak bisa berkumpul bersama untuk beribadah ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, walaupun kami beribadah secara online Tuhan, Engkau memperhatikan ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau memperhatikan juga ya Tuhan pokok-pokok doa dari saudara-saudara kami ini semua ya Tuhan Yesus, yang bergumul ya Tuhan Yesus, untuk apapun permasalahannya ya Bapa, permasalahan dalam pekerjaannya ya Tuhan, permasalahan terkait kesehatannya ya Bapa, permasalahan terkait ekonomi ya Tuhan, atau kebutuhan-kebutuhan lainnya Tuhan. Tuhan, kerinduan-kerinduan hatinya ya Bapa, untuk banyak keluarganya atau orang-orang terkasihnya supaya boleh diselamatkan juga ya Tuhan Yesus. Bahkan apapun Tuhan yang didoakan, dibutuhkan oleh anak-anak-Mu ya Tuhan, yang rajin beribadah Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang memberikan ya Bapa, biar sungguh-sungguh sukacita kami boleh menjadi penuh ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Tuhan, juga kami mau berdoa ya Bapa, kalau dalam waktu dekat ini Tuhan, kami akan menyambut Paskah ya Tuhan. Biarlah Paskah ini juga ya Bapa, walaupun kami selenggarakan secara online Tuhan, biarlah sungguh-sungguh Tuhan, kami boleh memperingati ya Tuhan Yesus, semuanya yang Tuhan kerjakan bagi kami ya Tuhan. Berkati setiap acara yang kami persiapkan untuk merayakan Paskahnya ya Tuhan Yesus, biar boleh berkenan kepadamu. Inilah doa-doa kami ya Tuhan, yang kami sampaikan kepadamu ya Bapa, yang jauh dari sempurna ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan berkenan memberikan ya Tuhan jawabannya tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, kembali kita tutup. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih buat seluruh ibadah kami yang sudah dilaksanakan. Kami percaya Tuhan, apapun yang disampaikan, dikerjakan anak-anak-Mu Tuhan. Kau sudah mengerjakan lebih dulu Tuhan. Untuk itu biarlah Tuhan, kami boleh menerima yang daripada-Mu ya Tuhan, yaitu untuk hidup di bumi seperti di surga. Untuk itu Tuhan, kami mau bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami, dan janganlah bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terima berkat Tuhan. Dalam nama Bapa Terkudus, dalam nama Tuhan Kristus, terimalah berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Kristus, pertolongan, perlindungan, pengurapan dari Roh Kudus yang menyertai, memimpin, menolong, menghibur kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput orang yang percaya. Terimalah berkat Tuhan dan katakan amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.